Ternyata setelah kita beriman, setelah kita beribadah, nilai kita lagi adalah sebanyak apa orang yang tersukseskan oleh kita. Itu. Diri kita, keluarga kita, tetangga kita, anak yatim, fakir, miskin, dan lain-lain sebagainya. Sebanyak apa orang yang tersukseskan oleh kita. Ternyata oleh Nabi Muhammad demikian banyak orang yang tersukseskan, sehingga Nabi Muhammad menjadi rahmatan lil. Semoga kita juga seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, kembali kita bertemu dalam belajar menterjemah dan memahami Al-Quran. Pertemuan yang lalu kita sampai di ayat 4. Ayat 4-nya sampai wama unzila min qablik. Ya, Bu? Iya. Sekarang kita sambung. Sebelumnya kita coba mengartikannya. Wa allazina yu'minuna bi ma unzila ila ka wallazina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qabli ka wa ma unzila min qablik. Sekarang kita sambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil akhirati hum yuqinun. Wabil akhirati hum yuqinun. Kemudian kita artikan. Ini dia. Wa bi al-akhirati hum yuqinun. Mana yang berarti mereka? Yang merah itu dengan yang merah, yang hitam dengan yang hitam, yang hijau dengan yang hijau. Ada yang bergaris bawah? Apa itu? Kalau bergaris bawah, dia tidak dipakai dalam penggabungan. Nah, sekarang kita gabung. Wa bi al-akhirati hum yuqinuna. Nah, apa yang ditulis? Yakin saja. Merekanya kan digaris tadi. Ikuti bacanya dulu. Wa bi al-akhirati hum yuqinuna wa bil akhirati hum yuqinun. Sekarang artinya. Wa bi al-akhirati hum yuqinuna wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, bagus. Siapa yang bisa? Silakan. Wa dan bi dengan al-akhirati akhirat hum mereka yuqinuna mereka yakin wa bil akhirati hum yuqinun dan dengan akhirat mereka yakin. Ya, bagus. Satu lagi. Wa dan bi dengan
Bagus. Nah, itu berapa kata, Pak? Berapa? 5. Nah, sekarang kita hilangkan artinya. Wa bi al-akhirati hum yuqinuna. Wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, sekarang Bapak Ibu, orang yang bertakwa itu yang nomor 6-nya itu adalah mereka dengan akhirat yakin. Bapak Ibu yakin dengan akhirat? Yakin. Orang Islam mana yang banyak yakin kepada akhirat atau yakin kepada list PLN? Hah? Mana yang banyak yakin kepada akhirat atau yakin kepada PLN? Wah, itu. Coba berani enggak tidak bayar listrik 3 bulan berturut-turut? Tidak berani. Kenapa tidak berani? Nanti diputus. Kan luar biasa keyakinannya kepada PLN, sehingganya diusahakan untuk tidak terlambat. Kalau tidak bisa bayarnya dititip sama anak dan lain sebagainya. Begitu yakinnya dia. Nah, untuk akhirat, ada enggak umat Islam yang tidak bayar zakat 3 tahun berturut-turut? Ada. Padahal itu bagaimana nanti di akhirat? Ada enggak umat Islam yang sudah berutang dia tidak mau bayar hutangnya? Nah, bagaimana itu nanti di akhirat? Kalau kuat keyakinannya kepada akhirat, itu sama dengan PLN tadi, dia tidak akan mau itu untuk apa? Untuk menunggak, untuk tidak membayar, tidak mau itu. Karena lebih berat lagi nanti di akhirat. Kalau dengan PLN kita diputus saja. Nah, kalau di akhirat itu mendapat siksaan yang bukan main nanti. Nah, oleh karenanya ini penjelasan dari orang bertakwa. Orang bertakwa itu kalau secara ringkas hudal lil muttaqin. Apa itu? Yaitunya orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa yang menjadi petunjuk itu? Al-Qur'an. Jadi secara ringkas, apa takwa itu? Orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Tapi kalau mau dirinci, ciri-ciri orang bertakwa itu, yang pertama apa bunyi ayatnya? Allazina yu'minuna bil ghaib, yaitunya orang-orang yang beriman dengan. Yang kedua apa bunyinya? Yaitunya mereka mendirikan. Yang ketiga apa cirinya? Wa mimma. Dan sebagian dari apa yang diberikan kepada mereka nafkahkan. Yang keempat apa cirinya? Walladzina yu'minuna bima, yaitunya orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu. Kamu di situ siapa? Yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Jadi yang nomor 4 yaitunya orang yang beriman dengan Al-Qur'an. Yang nomor 5 wama unzilah, yaitunya orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu. Kamu di situ apa? Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad? Taurat, Injil, Zabur, Suhuf dan lain sebagainya. Beriman ke situ. Itu yang nomor 5. Nah, nomor 6-nya apa? Wabil. Yaitunya orang yang dengan akhirat mereka yakin. Itulah 6 ciri di awal Al-Baqarah dari orang-orang yang bertakwa. Nanti lihat di berbagai surat, di antaranya di surat Ali Imran. Sekarang kita lanjutkan dengan ayat berapa lagi, Bu? Ayat 5. Kenapa ayat 5 lagi? Kenapa ayat 5 lagi? Tadi ayat 4. Kan mudah jawabannya itu. Ya. Minta tolong ibu-ibu yang bacakan ayat 5 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
Sekarang kita artikan. Ulaika Mereka itu ala atas hudan, petunjuk ditulis min dari rabbihim, dua kata, rabbi Tuhan him. mereka. Sekarang kita gabung. Ada yang bergaris bawah? Tidak. Berarti masuk semuanya. Ulaika Mereka itu mereka itu. Ala atas. Hudan petunjuk. Min dari rabbi Tuhan him mereka. mereka. Ikuti bacanya dulu, bacaannya. Ulaika Ulaika ala hudan min rabbi him. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, kita artikan lagi perkata ulaika Mereka itu ala atas hudan petunjuk min dari rabbi Tuhan him. mereka. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu atas petunjuk dari Tuhan mereka. Sekarang silakan dua orang. Ulaika mereka itu ala atas hudan petunjuk min dari Rabbi Tuhan him mereka. Ulaika ala hudan min Rabbihim mereka itu atas petunjuk dari Tuhan mereka. Ya, bagus. Satu lagi. Ulaika mereka itu ala atas hudan petunjuk min dari Rabbihi Apa? Rabbi Ada. Tuhan him mereka. Ulaika ala hudan min Rabbihim mereka itu atas petunjuk dari Tuhan mereka. Iya, bagus. Berapa kata itu? Berapa? 6. 6 ya? Nah. Berikut. Wa ulaika Mereka itu hum mereka al-muflihuna. orang-orang yang beruntung. Ada yang bergaris bawah? Apa itu? Mereka. Tinggalkan. Nah, gabung sekali. Wa ulaika Mereka itulah humnya tidak diartikan. Al-muflihun. orang-orang yang beruntung. Ikuti bacanya. Wa ulaika hum al-muflihuna. Wa ulaika humul muflihun. Nah, silakan dua orang. Wa dan ulaika mereka itulah hum mereka al-muflihuna orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, bagus. Berikut. Wa dan ulaika mereka itulah hum mereka al-muflihuna orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, bagus. Itu berapa kata itu? 4. Nah, sekarang lihat di atas kembali. Ulaika apa artinya? Mereka itu Ala atas hudan petunjuk Rabbi. Rabbi Tuhan him. mereka. Sekarang
Al-muflihun. Orang-orang yang beruntung. Kita gabung menjadi satu ayat yang utuh. Ulaika Mereka itu ala atas hudan petunjuk min dari Rabbi Tuhan him mereka. mereka. Wa Dan ulaika mereka itu hum tidak diartikan al-muflihuna. orang-orang yang beruntung. Ikuti artinya. Ulaika Mereka itu ala atas hudan petunjuk min dari Rabbi him. Ulaika ala hudam mir rabbihim. mereka itu atas petunjuk dari Tuhan mereka. Wa Dan ulaika mereka itulah hum mereka al muflihuna. orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun. Ya, bagus. Sekarang kita tinggalkan artinya itu, tidak tanpa artinya lagi. Nah, ini. Nah, dicari 3 orang memandu dari murotal, dari ayat dan dari terjemah. Silakan dari murotal dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Wa ulaika humul muflihun. Ya, berikut dari ayat. Ulaika Mereka ala Atas hudan petunjuk min dari Rabbi Tuhan him. mereka. Ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itu atas petunjuk dari Tuhan mereka. Wa Dan ulaika mereka itulah mereka al-muflihun. orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun. dan Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, bagus. Berikut dari arti. Mereka itu Ulaika atas Ada petunjuk hujan dari min Tuhan Rabbi mereka. him. Mereka itu atas petunjuk dari Tuhan mereka. Ulaika ala hudan min rabbihim. Dan Wa mereka itulah ulaika mereka hum orang-orang yang beruntung. al-muflihuna. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun. Iya, bagus. Sekarang kita bacanya sudah, artinya sudah, isinya apa, pesannya apa yang harus kita tindak lanjuti dari ayat itu. Katanya, mereka itu atas petunjuk dari Tuhan mereka. Siapa merekanya? Nah, mereka ini yang kita cari. Siapa mereka itu? Orang-orang yang beriman.
Mereka itu orang-orang yang bertakwa. Siapa? Hudal lil muttaqin, yaitu orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Nah, cirinya kan ada 6. Orang yang bertakwa itu cirinya 6 tadi kan? Beriman dengan yang gaib, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, yakin dengan. Nah, itulah yang mereka itu. Kalau itu ada pada diri kita, kita termasuk mereka itu, orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Nah, bukankah di dalam sholat kita minta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami. Nah, kita dapat petunjuk apa tidak? Salah satunya bisa dilihat dari sini. Nanti lihat dari ayat-ayat yang lain. Ada enggak kita amalkan yang 6 itu tadi? Itu satu. Kemudian wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, siapa ya, Bu? Mau jadi orang beruntung? Mau itu. Bukankah setiap hari kita diajak untuk keberuntungan, menuju keberuntungan, menuju kemenangan? Nah, ada enggak Bapak Ibu mendengar hayya 'alal falah? Pernah dengar? Pernah. Apa artinya? Mari menuju kemenangan. Nah, berapa kali terdengar sehari semalam? 5 kali. Ada yang terdengar 5 kali ya? 5 kali. Ya, Bu? 5 kali terdengar sehari semalam? Betul. Dalam azan berapa kali? 2 kali. Dalam qamat berapa kali? 1 kali. Jadi 5 waktu, 5 kali 3 berapa? 15 kali ini sehari semalam dikumandangkan orang. Berapa kali? 15 kali sekurangnya dikumandangkan orang. Terdengar oleh kita berapa? Ada yang 5 kan? Ada yang 10, wajar itu. Yang kan terdengar. Terdengar cuma 5, terdengar cuma 10, terdengar 15. Tapi orang mengumandangkannya berapa? 15 kali. Aturannya berapa kali terdengar itu? 15 kali. Tapi ada yang terdengar 5 kali ya? Iya. Nah, 15 kali sehari kita diajak menuju kemenangan, dikumandangkan itu, digaungkan itu, mari menuju kemenangan. Sehari 15 kali. Seminggu berapa kali, sebulan berapa kali, setahun berapa kali. Kita yang sudah diajak menuju kemenangan itu, sekarang kita lihat, kita ini orang menang, orang kalah ini. Nah, lihat bagaimana pendidikan kita, bagaimana ekonomi kita, bagaimana budaya kita, bagaimana ketertiban kita, keamanan kita. Itu lihat. Tambah lagi nanti kebersihan, bagaimana dan lain-lain sebagainya itu. Nah, untuk itu mau jadi orang yang menang? Nah, ada 4 kemenangan yang kita tuju. 4 kemenangan. Yang pertama, kemenangan pribadi. Yang kedua, kemenangan keluarga. Yang ketiga, kemenangan kelompok. Dan yang keempat, kemenangan umat. Nah, kalau kemenangan sampai nomor 4, Allah kasih bonus kemenangan alam semesta. Diberikan kepada kita kemenangan alam semesta. Nah, kemenangan pribadi itu ayatnya sudah ada. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qadamat liud. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esoknya itu bisa esok di akhirat, esok dalam kubur, esok di padang mahsyar. Esoknya itu bisa esok pagi, esok 3 hari lagi, terutama esok di akhirat. Nah, jadi memperhatikan. Ini setiap diri katanya kan? Setiap diri. Kemudian kemenangan keluarga. Kemenangan keluarga itu, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian kemenangan kelompok. Nah, lihat ini.
walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Nah, itu. Jadi untuk mencapai kemenangan kelompok itu, kita harus penduduk negeri itu, kalau satu organisasi, penduduk organisasi itu, kalau negeri, penduduk negeri itu, kalau instansi, penduduk instansi itu harus beriman dan bertakwa, akan menang kelompoknya itu. Nah, kemudian apa lagi? Kemenangan umat. Kemenangan umat itu nomor 4. Sebelumnya lihat, kalau di Minang itu kemenangan kelompok ini begini, kaluak paku kacang balimbiang, tampurong lenggang lenggokan dibawa na orang kasurwaso, anak di pangku kamanakan di bimbiang, orang kampung di patenggangkan tenggang nagari jan. Nah, itu kemenangan kelompok itu sudah diajarkan. Nah, 4 kemenangan umat. Kemenangan umat itu ini, kuntum khairu ummah, kamu adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Jadi kamu umat Islam, kamu adalah umat yang terbaik untuk dilahirkan untuk manusia. Kapan kita bisa menjadi umat terbaik itu? Itunya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika kamu menyuruh kepada yang baik, mencegah dari, nah ini disebut orang amar ma'ruf nahi. Nah, ternyata Bapak Ibu, beberapa negara sudah berhasil menerapkan ini, sehingga dia menang. Lihat, di kadang-kadang kita apanya di negeri yang umat Islamnya minoritas, tetapi di situ dia sudah menang di berbagai hal. Contoh, kebersihan. Ada beberapa negara, di jalan-jalan tidak ada sampah, di sungai-sungai tidak ada sampah, di tempat-tempat rekreasi tidak ada sampah, bersih semuanya. Bapak Ibu pernah lihat sungai di Swiss waktu memperlihatkan peristiwa hanyutnya anak dari gubernur apa itu, Jawa Barat kan? Kan nampak sungai di Swiss itu bersih enggak itu, Bu? Bening enggak itu? Bening. Tidak ada sampah satupun di sana. Nah, bandingkan dengan sungai-sungai yang ada di mana mau kita bandingkan? Kan begitu? Artinya apa? Dia sudah bisa membuat satu sistem. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sehingga dia sudah bisa membuat konsep satu sistem, sampai-sampai orang di luar negeri itu, dari yang tua-tua sampai kepada anak-anak, tertanam sistem itu. Umpamanya dia makan permen, kan ada bungkusnya itu, Bu? Kalau tidak ada tong sampah di situ, dia masukkan kulit permen itu, bisa ke sakunya, bisa ke tasnya. Nanti tiba di rumah atau tiba di mana yang ada tong sampah, dia masukkan ke sana. Sudah tertanam. Betapa dia sudah bisa membuat konsep ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini menjadi menang dia jadinya tentang kebersihan. Dan ada kemenangan tentang ketertiban, tertib antrian. Betapa tertib, kalau antrian dia tidak berdesak-desakan ke depan. Bisa dia antrian, dia sadar masing-masing urutan berapa saya. Ada enggak negara yang seperti itu? Ada kan? Nah, ada yang menang, berhasil dia di bidang keamanan. Sampai kalau tinggal tas atau dompet di atas pesawat, di atas mobil, di atas kereta api, itu dijamin tidak hilang. Betapa suksesnya dia tuh. Menangnya dia itu, menang, dijamin tidak hilang. Ketinggalan di atas kereta api, dijamin tidak. Nah, kalau kita ketinggalan tas kita, dompet kita di atas mobil, di atas kereta api, di atas apa, dijamin hilang. Dijamin. Nah, jadi
Ternyata ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ini adalah satu konsep, menjadi satu kesadaran. Nah, betapa orang sudah menang di bidang itu tuh. Banyak nanti kemenangan dunia, kemenangan akhirat, kemenangan kebersihan, ketertiban, kedamaian dan lain-lain sebagainya itu. Nah, kita banyak hanya berbicara membaca ayatnya saja. Tetapi di lapangan itu yang mau kita tingkatkan. Setuju, Bu? Nah, jadilah nanti sudah kita membaca ayat, menterjemah, memahaminya, kita harus menjadi pelopor dari ayat-ayat itu untuk menerapkannya. Barulah kita nanti menjadi orang yang menang. Nah, itu yang dipanggil oleh azan itu tadi. Hayya 'ala falah, mari menuju kemenangan. Tapi untuk menuju kemenangan, lebih ditekankan lagi kita terlebih dahulu mari menuju sholat. Mari kita. Nah, orang di luar kadang dia sudah bisa mencapai kemenangan. Ingin tak kita, negeri kita, kampung kita, masyarakat kita mencapai kemenangan ini, Bu? Ingin ya? Nah, kalau kita sudah menang nanti, Bapak Ibu, bersih daerah kita, jalan-jalan kita, sungai-sungai kita itu bersih. Itu kehilangan-kehilangan tidak ada. Keamanan akan terwujud, ketertiban akan terwujud. Ingin seperti itu, Bu? Nah, mari di samping kita berdoa, kita harus berusaha. Kalau sampai kita di nomor 4, Nabi Muhammad berjuang tuh sampai kemenangan nomor 4, lalu diberi bonus oleh Allah dengan kemenangan alam semesta. Apa kemenangan alam semesta itu? Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutusmu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ternyata setelah kita beriman, setelah kita beribadah, nilai kita lagi adalah sebanyak apa orang yang tersukseskan oleh kita. Itu diri kita, keluarga kita, tetangga kita, anak yatim, fakir miskin, dan lain-lain sebagainya. Sebanyak apa orang yang tersukseskan oleh kita. Ternyata oleh Nabi Muhammad demikian banyak orang yang tersukseskan, sehingga Nabi Muhammad menjadi rahmatan lil. Semoga kita juga seperti itu. Ya, demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah hadir cara mudah menterjemah dan memahami Al-Quran tanpa menghafal dengan metode Abdah bersama Al-Ustadz Amirwan MA, hanya di channel Abdah Center. Dengan metode Abdah, insya Allah kita bisa mendengar dan memahami Al-Quran. Pengajian ini bisa diikuti baik secara tatap muka maupun melalui Zoom meeting. Untuk mengetahui informasinya, silakan hubungi Saudara Octavianton melalui WA 0823 8349 3080.